Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Manusia di dalam perjanjian antara individu atau manusia dalam perjanjian antar komunitas, organisasi, bahkan antar negara. Kemudian manusia dalam kemufakatan perjanjian secara formal sampai pada kualitas piagam. Di dalam Islam diatur perjanjian, kemufakatan, piagam yang disepakati oleh manusia. Al-Bazzar di dalam musnadnya, Musnadul Bazzar, atau dikenal Al-Bahruz Zakhar, di jilid 12 hadis nomor 5408, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wan nasu ala syurutihim ma wafaqal haqqa. Manusia di atas syarat-syarat yang dibuat oleh manusia, piagam-piagam yang disepakati manusia, perjanjian-perjanjian yang disepakati manusia, selama perjanjian itu, piagam itu cocok dengan kebenaran. Redaksi hadisnya adalah wannasu, manusia. Kemudian yang kedua, di dalam redaksi yang lain diceritakan oleh Ad-Dailami dalam kitabnya Musnad Dailami, atau dikenal dengan kitab Al-Firdaus, di jilid 4 hadis nomor 6592, Rasulullah SAW mengatakan dengan redaksi al-mu'minuna ala syurutihim, orang-orang yang beriman di atas syarat-syarat kesepakatan, perjanjian, kemufakatan, piagam di antara orang-orang yang beriman. Di sini tidak menyebut secara umum manusia, tapi secara khusus orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, redaksi yang ketiga, saya temukan di dalam kitab Sunan Abi Dawud dengan sarahnya, Sarah Sunan Abi Dawud karya Ibnu Ruslan, di jilid 14 halaman 652-655, hadis nomor 3594, Rasulullah SAW menyebutkan al-muslimuna ala syurutihim, orang-orang muslim di atas syarat-syarat, perjanjian-perjanjian, kemufakatan, piagam-piagam di antara mereka, orang-orang Islam. Ini redaksi yang ketiga, orang-orang Muslim. Jadi manusia secara umum, orang beriman, orang Islam,
melakukan perjanjian, kemufakatan, kemudian piagam. Bagaimana Ibnu Ruslan mengatakan perjanjian persyaratan yang dimufakati oleh orang yang beriman ialah fi syurutil jaizah dunal fasidah, ialah kemufakatan, perjanjian, piagam di dalam syarat-syarat yang diperbolehkan agama Islam itu sendiri, bukan yang rusak menurut pandangan Islam. Kenapa ada redaksi manusia secara umum ditambah redaksi khususnya orang muslim? Ini menunjukkan ma yaqtadil wafa bisyarti wa yakhussu alaihi, untuk menunjukkan bahwa orang iman dan orang beragama Islam itu dituntut oleh agamanya sendiri untuk memenuhi, untuk tidak mengingkari janji, untuk tidak melanggar konstitusi, untuk tidak menerjang kemufakatan selama konstitusi itu, kemufakatan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan Islam itu sendiri. Kemudian Ibnu Ruslan mengutip redaksi yang ada tambahan di Sunan Tirmidzi dengan syarahnya Tuhfatul Ahwadi. Sunan Tirmidzi dengan syarah Tuhfatul Ahwadi, Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, di jilid 4 halaman 671. Hadis nomor 1352. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan secara jelas, wal muslimuna ala syurutihim, orang-orang Islam di atas syarat-syarat yang mereka sepakati, piagam, perjanjian, kemufakatan, illa syartan harrama halalan, kecuali ada syarat, kemufakatan, piagam yang mengharamkan perkara halal, au ahalla haraman, atau menghalalkan perkara haram. Jadi secara kemanusiaan, sebelum terbentuknya Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa PBB, jauh sebelum itu Islam dengan maha sempurnanya Al-Quran dan Sunnah Nabi telah menjelaskan sedemikian detil dan sempurna tentang nilai-nilai kemanusiaan, cinta perdamaian, hak asasi manusia, kebebasan dengan tidak melanggar nilai-nilai agama, kemudian keadilan sosial dan sebagainya sudah ditanamkan secara sempurna dan dipraktekkan, dicontohkan secara sempurna oleh uswatun hasanatun, contoh yang terbaik, teladan yang terbaik, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau umat Islam tetap harus cinta damai, tidak boleh destruktif, tidak boleh intoleran, tidak boleh anarkis, tidak boleh radikal, tidak boleh ekstrim, tidak boleh teroris. Itulah ajaran Islam. Nah, ketika itu dilakukan,
tapi tidak melanggar nilai-nilai dan batasan-batasan syariat Islam itu sendiri. Dan ketika umat Islam mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam Islam sesuai dengan semangat piagam PBB, dengan menjaga nilai-nilai Islam itu sendiri, itu sangat-sangat sempurna sebagai umat Islam. Satu sisi dia mengamalkan agama, satu sisi dia bisa interaksi, bisa berhubungan dengan manusia, dengan alam semesta dengan damai. Maka apabila perjanjian dan piagam itu sendiri menyalahi hukum Islam, yakni yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, itu umat Islam punya hak untuk tidak menjalankan. Misalnya itu terjadi dalam bidang politik misalnya, saya baca, dan ini semoga tidak terjadi di kalangan PBB. Misalnya dalam bidang politik, saya baca di dalam kitab Al-Jihad fil Islam karya Dr. Said Ramadan Al-Buti, dalam catatannya di halaman 238 tentang pendapat Nasiruddin Al-Albani, dia mengatakan bahwa untuk menciptakan perdamaian Palestina, dia mengatakan anna 'alal muslimin, sesungguhnya wajib bagi umat Islam al-mawjudin fil ardil mukhtallah, yang ada di bumi yang diduduki Israel, wa baqayal falastiniyin, dan sisa-sisa orang-orang Palestina fiha, yang berada di bumi yang diduduki Israel, maka umat Islam itu ayyakhruju jami'in minal ardi, harus keluar dari bumi Palestina, bumi yang sudah terlanjur diduduki Israel. Umat Islam supaya eksodus, supaya keluar, wa ayyatrukuha lil yahud, dan ditinggalkan bumi itu, serahkan saja kepada Yahudi untuk menciptakan perdamaian. Nah, ini jelas tidak disepakati oleh konstitusi umat Islam. Meskipun dengan teori ini perang selesai, tetapi membela tanah air, mengembalikan tanah air dan melepaskan tanah air dari imperialis, dari penjajahan, itu wajib bagi manusia untuk membela hak asasi yang milik mereka sendiri, milik umat Islam. Nasiruddin Al-Albani mengatakan umat Islam yang disuruh keluar dari Palestina, dari daerah-daerah yang diduduki Israel, dan dibiarkan tanah itu berikan kepada Yahudi. Nah, ide seperti ini jangan sampai penetrasi ke tubuh organisasi besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian yang ditekan itu Palestinanya, bukan Israelnya. Ini jangan sampai terjadi. Kalau sampai terjadi, tidak bisa umat Islam bermufakat dengan keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apabila Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menekan Palestina, bukan menekan Israel. Ini contoh politik. Dan ini sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, terjemah dari piagam PBB yang dalam bahasa Indonesia. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
pasal 1 ayat 1, memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk tujuan itu melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian. Nah, jelas ini. Maka kalau melihat piagam PBB, seharusnya PBB melakukan tindakan-tindakan yang real dan efektif untuk mencegah Israel dari pendudukan mereka ke Palestina. Apakah demikian? Nah, itulah yang harus disempurnakan di dalam tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa, supaya ada konsekuensi dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah mereka buat. Yang kedua, adalah budaya. Dalam kasus budaya ini untuk menjaga kemurnian, kebersihan piagam PBB supaya sesuai dengan nilai-nilai dan sumbangan Islam, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan inilah gambaran sedikit, baru sedikit saja sumbangan Islam terhadap manusia, sumbangan Islam kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya baca hasil simposium hak asasi manusia oleh Rabithah Alam Islami. Ini hasilnya, 1 jilid besar. Ini hasil simposium hak asasi manusia yang dihadiri oleh delegasi-delegasi negara-negara Islam yang diadakan oleh Rabithah Alam Islami. Saya baca di halaman 318 mengungkap makalah yang disampaikan oleh Dr. Ja'far Syekh Idris, Direktur Institut Amerika Al-Maftuhah. Ya. Di sini diceritakan pernah terjadi di Amerika Serikat, seorang Muslim Arab di Amerika Serikat dilihat orang sedang mencium putrinya sendiri, putri kandung, dan mencium putrinya itu menurut psikologi Islam ialah bentuk rasa cintanya orang tua kepada anaknya, dan menunjukkan sifat rahmah kepada anaknya, empati kepada anaknya. Tidak ada unsur seks dan syahwat erotik, tidak begitu. Dan itu budaya yang diajarkan oleh Nabi SAW menjadi kesunahan. Nah, kemudian Muslim Arab ini yang mencium putri kandungnya sendiri dilaporkan di polisi Amerika Serikat. Dan akhirnya ini Muslim menjadi tertuduh eksploitasi terhadap anak-anak, menjadi tertuduh yaitu mesum dengan putrinya sendiri. Maka hakim di Amerika Serikat, bayangkan ini, faqadal qadi, maka memutuslah hakim di Amerika Serikat bikhirmanihi, untuk menghalangi Muslim Arab ini, mini bnatihi, dari putrinya, wabnihi, dan dari putranya, wasallamahuma, dan hakim ini dengan memaksa dan menganiaya hak asasi manusia
kedua anaknya orang muslim ini, laki-laki dan perempuan, diserahkan oleh hakim li'ailatin nasraniyah, kepada keluarga Nasrani. Padahal ini anaknya umat Islam. Itu terjadi pelanggaran HAM di Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat termasuk negara yang punya hegemoni di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu perlu ada sikap real dari Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap negara yang masih melakukan diskriminasi. Ini bukan teroris, bukan radikal. Hanya mencium putrinya sendiri, putri kandungnya sendiri, kemudian dipisahkan dari anaknya. Dan anaknya muslim ini dua-duanya diserahkan pada keluarga Nasrani. Untung organisasi Persaudaraan Islam Amerika Serikat melakukan pembelaan dan akhirnya hakim membebaskan dan mencabut keputusannya. Ini contoh dalam kasus budaya. Maka Islam menyumbang hak asasi manusia seperti itu, budaya seperti itu, bukan budaya yang melanggar kemanusiaan, tapi ekspresi dari sifat kasih sayang orang tua kepada anaknya. Dan ini bukan budaya yang permisif. Kenapa menjadi korban orang Islam itu? Maka piagam PBB diaktualisasikan, dibimbing oleh nilai-nilai Islam, dibimbing oleh ide-ide para ilmuwan-ilmuwan muslim untuk ikut berkontribusi menyempurnakan piagam PBB itu sesuai nilai-nilai manusia, kemanusiaan, karena Islam adalah sangat sempurna, pusat ilmu kemanusiaan, humanisme adalah Islam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sesuai dengan piagam PBB, piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pasal 1 ayat 3, mengadakan kerjasama internasional guna memecahkan persoalan-persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan. Masalah yang ketiga, ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini tentang kerjasama antar negara, maka PBB ini harus melindungi negara-negara Islam jangan sampai dibanjiri oleh ekspor barang-barang haram yang menurut pandangan agama Islam. PBB memberikan bantuan teknis bagaimana barang-barang haram itu tidak masuk ke negara-negara Islam atau negara yang mayoritas muslim, seperti produk-produk kosmetik, farmasi, makanan yang menggunakan bahan-bahan yang diharamkan oleh Islam. Ini tidak bisa kemudian serta-merta dengan istilah kerjasama antar negara-negara kemudian kita melakukan ekonomi liberal tanpa melihat aspek hukum syariatnya. Kita mendatangkan, mengimpor barang-barang haram, atau negara lain mengekspor barang-barang haram ke negara Islam, dan negara Islam punya otoritas untuk bersikap. Karena ini tidak sesuai syarat yang dibenarkan oleh Islam, yakni akan terjadi menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
Saya baca dalam sebuah penelitian tentang hukum-hukum industri, ada satu kitab Ahkamut Tasni'. Ini fikih disertasi tentang hukum-hukum industri, karya Ahmad bin Saleh bin Ali Bafadal, halaman 184. Dijelaskan di sini, hasil simposium fikih kedokteran yang ke-8 organisasi Islam dalam bidang ilmu-ilmu kedokteran di Kuwait, Mei 1995. Di sini ada penjelasan bahwa bahan-bahan yang lemak babi masuk dalam komposisinya, yadkhulu syahmul khinziri fi tarkibiha. Contohnya keju, al-ajban, wa ba'di anwa'il biskuit. Sebagian ekspor biskuit di negara-negara Islam jangan sampai dimasuki biskuit yang berbahan minyak babi, lemak babi. Wal es krim, dan es krim yang berbahan minyak babi, ia muharramah, semua itu diharamkan. Wala yakhillu akluha mutlaqan, dan tidak halal memakannya, mengkonsumsinya secara mutlak. Dan ini PBB harus mengatur bagaimana produsen-produsen yang halal masuk ke negara Islam, dan bagaimana PBB bisa meminimalkan atau mencegah secara sempurna, bisa mencegah bagaimana ekspor barang-barang haram itu paling tidak jangan sampai masuk ke negeri-negeri Islam. Syukur negeri-negeri di luar Islam itu ikut terinspirasi dari bagaimana makanan yang dikonsumsi oleh umat Islam, mana yang halal, mana yang haram, dan mereka mengikutinya. Alhamdulillah, tapi kita tidak bisa maksa mereka. Nah, inilah dalam bidang ekonomi. Dan yang keempat, dalam bidang hukum. Saya baca di dalam terjemah Fatawa Mu'asirah karya Yusuf Qaradawi, fatwa-fatwa kontemporer Yusuf Qaradawi jilid 2, dan ini kebetulan saya bawanya yang terjemah bahasa Indonesia tentang masalah pelanggaran HAM berat, di mana pembantaian besar-besaran dan pemerkosaan besar-besaran terhadap gadis muslimah yang di bawah intimidasi ancaman oleh Serbia, tentara Serbia yang durhaka dan bengis, membantai, memperkosa. Bagaimana persoalan ini? Dan apakah Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah konsekuen dengan piagamnya? Dan ini perlu disempurnakan, mengaktualkan, merealisasikan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maka sangat luar biasa kalau Perserikatan Bangsa-Bangsa itu belajar dari sumber kemanusiaan, sumber keadilan sosial, sumber keadilan ekonomi, politik, budaya, seni, dan sebagainya, sesuai dengan fitrah manusia dan sesuai dengan nilai-nilai agama, belajar dari Islam. Dan itu sangat bisa dari para ilmuwan-ilmuwan muslim, misalnya dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari lembaga-lembaga riset Islam, untuk menyusun konsep-konsep
mengatur manusia di muka bumi ini dengan nilai-nilai Islam, yang nilai-nilai Islam itu pasti sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan disumbangkan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi ulama yang ada di Nahdlatul Ulama, ulama yang ada di Muhammadiyah, ulama yang ada di Al-Azhar, ulama yang ada di Madinah, di Makkah, di Mesir, di Irak, atau di bawah organisasi alam Islami, atau di bawah Nahdlatul Ulama, di bawah Muhammadiyah, untuk menyiapkan konsep-konsep secara sistematis mengatur bangsa umat manusia di muka bumi ini, inspirasi dari Rasulullah SAW dan disumbangkan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maka Perserikatan Bangsa-Bangsa itu bisa dengan arif dan bijaksana. Nah, saya baca dalam hal ini di pasal 2 ayat 4, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seluruh anggota dalam hubungan internasional mereka menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain, atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Serbia. Bagaimana tindakan real dan konkret dari Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Serbia? Apakah sudah maksimal atau belum? Kemudian teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terkait dengan teknologi. Teknologi adalah bentuk hasil ekspresi kecerdasan manusia. Akan tetapi Islam dan teknologi itu, Islam tidak melarang teknologi. Islam cinta ilmu pengetahuan. Islam memotivasi manusia untuk menambah ilmu. Rabbi zidni ilma. Akan tetapi teknologi itu dalam penggunaannya, baik itu teknologi persenjataan, teknologi pertanian, teknologi informatika, teknologi kesehatan dan kedokteran, itu sesuai dengan nilai syariat Islam. Saya baca sebuah kitab, Ahkamut Talqih Ghairi Tabi'i Atfalul Anabib, sebuah kitab 2 jilid tentang kajian bayi tabung. Ini kitab 2 jilid nih, kajian khusus tentang bayi tabung, karya Dr. Sa'ad bin Abdul Aziz bin Abdillah. Saya baca di jilid 2. Di jilid 2 halaman 495, 496, 497, 498, 499 terkait dengan teknologi industri bank sperma. Bank sperma ini merebak, populer sejak tahun 1985 fil Walayatil Muttahidah di Amerika Serikat, wa Britania Inggris, wa Australia. Nah, bank sperma ini kemudian Islam dengan berbagai dalil yang sempurna dalam Islam menunjukkan ala tahrimil ittijar bil mani bil bai'i wasyira', haram perdagangan sperma, menjual maupun membeli. 1, berdasarkan Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, Al-Isra ayat 70, dan sungguh aku memuliakan anak turun Nabi Adam, yaitu manusia.
Nah, mani itu juz'un min ajza'il adami. Juz'un min ajza'il adami. Ialah bagian dari bagian-bagian manusia. Wal adamiyu bi jami'i ajza'ih. Manusia turun Adam dengan seluruh bagiannya, mukram, dimuliakan, mukhtaram, masunun, dijaga, dilindungi, anil ibtidal, dari penggunaan yang tidak semestinya, bil bai'i, dengan dijual. Tidak ada anjuran dalam agama melegalkan serta-merta menjual kepala, menjual tangan, menjual jantung, menjual ginjal. Walaysa minal karamah wal ikhtiram, dan tidak termasuk kehormatan dan kemuliaan ibtizaluhu, menyalahgunakan sperma bil bai'i, dengan menjual, wasyira'i, dan membeli. Maka itu dilarang oleh Islam. Itu satu, Al-Quran. Kedua, konstitusi, yaitu konstitusi ulama Islam. Innal asla hurmatu bai'il adami bittifaqil fuqaha. Sesungguhnya aslinya adalah haramnya jual beli manusia dengan sepakatnya para ahli fikih hukum Islam. Maka tidak dilegalkan dengan serta-merta, yaitu menjual jantung, menjual liver, menjual ginjal. Kalau transplantasi bagaimana? Nah, itu nanti diatur lagi. Transplantasi bagaimana bisa legal dalam pandangan Islam? Itu pro kontra ulama transplantasi itu. Umpama ada ulama yang memperbolehkan itu dengan persyaratan-persyaratan ketat menurut pandangan Islam. Tidak dengan serta-merta ilegal jual beli organ-organ manusia, apalagi dengan pencurian organ manusia lewat teknologi kedokteran. Nah, dari sinilah berarti sangat indah, sangat hebat sekali kalau organisasi yang besar, penuh ulama, penuh ilmuwan, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, banyak ulama di sana, banyak ilmuwan di sana, dengan menyusun konsep dari sumber Islam, dari pakar-pakar ulama Islam. Kemudian konsep ini mengatur bagaimana keamanan dunia, bagaimana perdamaian dunia, bagaimana masalah hak asasi di dunia, bagaimana mengatur budaya di dunia, politik, ekonomi, dan kemudian hasil pemikiran ini disumbangkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan itu adalah piagam umat Islam yang disumbangkan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Alangkah hebatnya kalau itu terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.